Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan manajemen pemasaran jasa dalam membentuk lingkungan jasa. Kami dari kelompok 3, berikut anggotanya. Lingkungan jasa berperan penting dalam membentuk pengalaman layanan dan meningkatkan atau merusak kepuasan pelanggan, terutama dalam pelayanan orang processing kontak tinggi. Dalam suatu perusahaan jasa, memberikan pengalaman yang berkesan bagi konsumen yang datang adalah suatu tantangan tersendiri. Melihat sifat sebagian besar produk jasa yang abstrak dan tidak berwujud, membuat setiap aspek yang ada di sekitar jasa inti perusahaan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Salah satu aspek tersebut adalah lingkungan tempat penyimpanan jasa tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari lingkungan jasa. Yang pertama, merekayasa pengalaman dan membentuk perilaku pelanggan. Yang kedua, berperan dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap citra dan positioning perusahaan. Yang ketiga, menjadi inti proposisi nilai. Dan yang keempat, memfasilitasi hantaran jasa dan memperkuat kualitas. Selanjutnya ada fungsi lingkungan jasa. Yang pertama, lingkungan jasa sebagai pembentuk pengalaman dan perilaku konsumen. Pembagiannya ada 3. 1. Media pencipta pesan, yaitu menggunakan simbol sebagai media berkomunikasi dengan audiens atau pengguna jasa yang diinginkan mengenai pengalaman layanan. Yang kedua, media atau sarana pencipta atau penarik perhatian, yaitu membuat tempat jasa agar terlihat menonjol sehingga konsumen dapat melihat tempat jasa tersebut dengan jelas. Yang ketiga, media pengunggah emosi atau perasaan. Jadi penggunaan warna, tekstur, dan juga aroma itu dapat mempengaruhi rasa yang ada dalam diri konsumen. Fungsi selanjutnya yaitu lingkungan jasa sebagai alat pembentuk citra, penentuan posisi, dan diferensiasi produk jasa. Secara wujud, produk jasa memang tidak ada atau tidak terlihat. Hal ini mempersulit konsumen untuk menilai kualitas jasa yang ditawarkan. Nah, akan tetapi, konsumen dapat memperkirakan seperti apa sih jasa yang mereka terima dari pengalaman pertama mereka ketika mereka masuk ke perusahaan atau ke gerai yang menawarkan jasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan jasa sebagai penambah nilai suatu jasa. Jadi di sini konsumen bukan hanya ingin kebutuhannya itu terpenuhi, tetapi konsumen juga ingin merasa terpuaskan. Nah, konsumen akan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap efek kepuasan itu sendiri. Jadi dengan memaksimalkan potensi lingkungan jasa yang berguna untuk mendukung produk utamanya, maka dengan itu efek kepuasan dapat dibangkitkan oleh si penyedia jasa. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan jasa sebagai alat untuk memfasilitasi proses data dan meningkatkan produktivitas. Selain bisa digunakan untuk tanda kutip menebar pesona, lingkungan juga bisa dibangun untuk mendukung jasa utama yang disediakan oleh perusahaan. Dari sudut pandang tersebut, perusahaan dapat menarik konsumen melalui jasa inti yang mereka tawarkan dengan performa jasa inti yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Tentunya juga didukung dari lingkungan jasa mereka sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai model respon konsumen terhadap lingkungan jasa. Yang pertama itu ada model stimulus respon.
Mehrabian dan Russell menyatakan bahwa perasaan menjadi bagian penting dalam merespon berbagai stimulus lingkungan yang disajikan. Dengan kata lain, lingkungan dapat mempengaruhi tingkat afek dari pelanggan, baik itu secara emosi maupun perasaan yang pada akhirnya akan mendorong perilaku mereka. Nah, pada model ini menampilkan model yang sederhana namun mendasar mengenai bagaimana orang dapat merespon lingkungannya atau dapat menanggapi lingkungan. Pada model ini menyatakan persepsi orang sadar maupun tidak sadar dan interpretasi lingkungan mempengaruhi bagaimana orang merasa dalam pengaturan ini. Contohnya, ketika kita memiliki seorang pelanggan yang menginginkan foto dengan konsep naik gunung, tapi kita sebagai seorang fotografer tidak suka naik gunung. Tapi untuk memenuhi keinginan si pelanggan tersebut, kita harus melakukannya dan memberikan hasil foto yang terbaik. Ya, selanjutnya itu ada model afek dari Russell. Nah, pada model ini lebih berfokus bagaimana kita memahami lebih baik perasaan si pelanggan dan implikasinya terhadap respon perilaku kita. Pada teori ini menyatakan bahwa efek dapat dimodelkan menjadi dua dimensi yang saling berinteraksi, yaitu kesenangan dan gairah. Yang keduanya ini dapat menentukan apakah orang-orang akan mendekati, akan menghabiskan waktu serta uangnya berada di lingkungan tersebut, atau malah menjauhinya. Nah, contohnya ketika kita menginginkan fotografi dengan suasana pegunungan, tentu suasana dan lokasi pegunungan yang asri, yang nyaman, yang sejuk, itu akan membuat perasaan kita lebih senang dan bergairah. Nah, selanjutnya ada model servicescape. Ini ditemukan oleh Mary Jo Bittner yang menyatakan bahwa lingkungan jasa tidak hanya mempengaruhi pelanggan sebagai objek jasa, tapi juga pegawai sebagai pelaku atau subjek jasa. Pada model ini menyatakan ada penyeimbang respon antara pelanggan dan pegawai. Artinya, lingkungan jasa yang sama dapat memberikan pengaruh atau dampak yang berbeda terhadap berbagai pelanggan. Ini tergantung kepada siapa pelanggan tersebut, apa yang mereka sukai, apa yang mereka cari, sehingga sifatnya itu cenderung subjektif. Nah, pada model servicescape ini mencakup 3 dimensi layanan lingkungan. Yang pertama itu ada kondisi sekitar. Dimensinya itu mencakup musik, aroma, dan warna. Yang kedua, tata letak ruang dan fungsional. Ini menciptakan servicescape visual dan fungsional sehingga penghantaran dan konsumsi layanan bisa terjadi. Yang ketiga itu ada rambu, artefak, dan simbol. Ini memandu pelanggan secara jelas saat proses penghantaran jasa berlangsung dan untuk mengajarkan naskah layanan seintuitif mungkin. Selanjutnya ada dimensi-dimensi lingkungan jasa. Yang pertama ada efek dari kondisi lingkungan jasa. Yang dimaksud di lingkungan ini adalah sebagai segala hal yang dapat mempengaruhi sehingga kita. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana membuat suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi perasaan konsumen. Bagaimana itu konsumen dapat tertarik kepada perusahaan kita. Terus ada berbagai macam unsur yang dapat membentuk suatu kondisi lingkungan. Yang mendukung untuk menarik konsumen itu satu, suara, aroma, warna, dan tata letak tempat dan fungsionalitas. Tata letak mengacu pada bagaimana perusahaan mengatur segala benda yang dapat pada gerai jasa tersebut, mulai dari lantai, pintu, bentuk furnitur, dan lain sebagainya, mesin atau peralatan lainnya. Fungsionalitas mengacu pada kemampuan mesin dan peralatan yang ada pada perusahaan jasa tersebut. Tata letak fungsionalitas menentukan kemudahan dan kemampuan kualitas jasa dalam melayani konsumen. Di slide berikutnya yaitu 2, sinyal-sinyal dan simbol. Yang pertama fokus pada fitur dan manfaat, yang kedua kategori produk dan persaingan dipandang sempit, yang ketiga konsumen dipandang sebagai keputusan rasional, yang keempat metode dan perangkat analitis, yang kelima kuantitatif dan lisan. Nah, dari hal ini perusahaan harus berusaha mengarahkan konsumen dalam proses layanan atau jasanya dengan cara yang sangat halus, melalui cara yang intuitif, melalui simbol-simbol dan sinyal-sinyal yang ada pada lokasi penyampaian jasa ini.
Mengapa hal ini penting? Sederhana saja, konsumen adalah raja. Mereka ingin semuanya beres ketika memasuki atau berkunjung ke gerai jasa. Terlebih lagi mereka tidak mau terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa, atau bingung, atau bodoh. Optimalisasi lingkungan jasa melalui pemasaran eksperiensial. Jadi menurut Bernd Smith, pemasaran eksperiensial adalah suatu kemampuan pemberi produk jasa untuk menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi konsumen. Nah, di sini ada dua aspek yang mempengaruhi strategi itu. Yang pertama, strategic experiential modules, yaitu sebagai penyokong bagi pemasaran eksperiensial, dan yang kedua adalah experiential providers yang menjadi alat taktis dalam pemasaran eksperiensial. Nah, melalui kedua hal tersebut, pengalaman pelanggan yang tidak terlupakan dapat terciptakan. Selanjutnya ada langkah-langkah menciptakan pemasaran eksperiensial. Nah, yang pertama adalah merangsang indera atau sense marketing. Sense marketing sendiri ada 3, yaitu sense sebagai pembeda. Contohnya seperti dari desain dan lokasi penjualan. Lalu ada sense sebagai pemberi motivasi, jadi memotivasi konsumen untuk membeli produk jasa kita. Lalu sense sebagai pembentuk nilai, memberikan nilai-nilai yang unik bagi konsumen. Yang kedua adalah feel marketing, jadi memunculkan perasaan konsumen atau menciptakan perasaan melalui pengalaman konsumsi dari pembelian produk jasa kita. Lalu yang ketiga ada think, atau konsumen berpikir positif dan kreatif terhadap produk jasa kita melalui slogan dan merek yang digunakan perusahaan. Yang keempat, act, atau konsumen berekspresi. Jadi menciptakan pengalaman pelanggan yang dihubungkan dengan perilaku individu atau gaya hidup konsumen seperti pengalaman yang timbul pada interaksi sosial. Lalu yang terakhir adalah relate, jadi konsumen meneruskan atau mengulang pengalamannya untuk kembali membeli produk jasa dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.